Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak ustazah soleh dan soleha, bintun dan waladun, kelas 1 Abu Bakar Ashidik dan kelas 1 Utsman bin Affan. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat belajarnya di rumah. Dan berjumpa kembali bersama Ustazah Maya melalui video pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Inilah materi yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini. Silakan disimak baik-baik ya apa yang Ustazah jelaskan. Baiklah, jadi hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang ada di bab ke-11 tentang ibadah sholat dan kegiatan keagamaan. Ya, sebelumnya Ustazah kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat mengetahui pengertian sholat, jumlah rakaat sholat wajib, serta waktu pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, Ustazah harapkan anak-anak Ustazah dapat mengetahui kegiatan keagamaan ya yang bisa kita lakukan selain beribadah sholat. Ustazah mulai ya. Jadi yang pertama, sholat. Apa arti sholat? Sholat itu artinya berdoa. Kalau secara istilah atau pengertiannya, sholat itu yaitu melakukan suatu ibadah atau serangkaian ibadah yang kita lakukan yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat itu merupakan kewajiban untuk kita sebagai umat Islam. Kalau kewajiban itu apa artinya? Harus kita lakukan. Kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan atau kita tidak melakukan, kita akan berdosa ya. Jadi sholat harus kita laksanakan. Ada yang namanya sholat fardu atau sholat wajib ya. Ada yang sudah tahu ada berapa? Ya, ada 5 sholat fardu atau sholat wajib yang harus kita lakukan. Sebelumnya Ustazah mau ingetin dulu, sholat rukun Islam yang keberapa? Ayo. Kalau yang kemarin kita telah mempelajari rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang rukun Islam yang kedua, melaksanakan sholat. Sudah hafal belum nih rukun Islam yang ada 5? Coba kita nyanyiin bareng-bareng. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Ya, jadi ada 5 rukun Islam yang harus kita ketahui. Dan hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat ya. Mulai dari pagi hari menjelang fajar itu dinamakan sholat subuh. Nah, berapa rakaat? Iya, ada 2 rakaat. Kemudian sholat apa lagi? Pada saat matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, di siang hari itu sholat zuhur. Jumlahnya ada 4 rakaat. Kemudian pada saat sore hari ya, matahari agak condong ke barat, itu disebut sholat asar. Jumlahnya sama kayak sholat zuhur. Berapa? 4 rakaat. Kemudian pada saat matahari mulai terbenam, nah biasanya sekitar pukul 6 sore itu disebut sholat maghrib. Jumlahnya ada 3 rakaat. Dan yang terakhir pada saat malam itu disebut sholat isya. Biasanya sekitar setengah 8. Sholat isya jumlahnya 4 rakaat. Insya Allah anak-anak ustazah sudah tahu semua ya. 5 sholat fardu atau sholat yang wajib kita laksanakan. Paham tuh? Ya, Ustazah harapkan yang sholatnya masih bolong-bolong, belum bisa sholat 5 waktu, terus dilatih nak, terus belajar untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah ibadah sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji dan munkar ya.
anak-anak ustazah yang soleh dan soleha hendaknya harus melaksanakan sholat 5 waktu, membiasakan sholat 5 waktu. Kalau belum bisa, minta bantu ayah atau bundanya untuk selalu mengingatkan sholat 5 waktu. Misalnya di subuh hari bangunnya kesiangan, nah esok harinya harus minta banguni ayah atau bunda. Insya Allah nanti lama-lama terbiasa kita melaksanakan sholat 5 waktu ya. Kalau kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tuh? Yang pertama tentang sholat ya. Yang kedua yaitu tentang ibadah keagamaan. Selain dari sholat, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ibadah lainnya yaitu mengaji, membaca Al-Quran, belajar membaca Iqra dulu kalau belum bisa membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu contoh ibadah keagamaan yang bisa kita lakukan di rumah. Bisa ya anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa memahami apa yang ustazah jelaskan pada pagi hari ini. Dan untuk lebih paham lagi, ustazah ada soal nih. Nah, ada latihan. Ini dia. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sudah selesai, lapaskan hamdalah. Kemudian difoto dan kirim ke Ustazah Maya. Ustazah tunggu ya. Kerjakan tugasnya dengan percaya diri, manja dan wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan untuk pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini Ustazah akhiri dulu. Sampai di sini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.